puji nama Tuhan ya. Saya bersyukur untuk segala sesuatunya. Tuhan itu baik saudara ya. Baik, tidak terukur kebaikan Tuhan ya. Jangan karena ada uang, ada berkat semua baru katakan Tuhan baik. Tidak. Di dalam kesulitan pun Tuhan itu baik. Amin. Karena Dia bekerja terus untuk kita. Dia yang memperhatikan kita. Dia yang pedulikan kita. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan waktu kita diberkati, tidak ya. Kebaikan Tuhan itu dalam kesulitan pun tetap Tuhan baik. Buktinya kita masih bernafas. Itu salah satu kebaikan Tuhan yang nyata ya. Baik. Orang yang tidak mengerti dikira kebaikan Tuhan itu dikasih yang indah-indah. Tidak saudara. Ikut Tuhan bukan yang indah-indah saudara. Nanti kita akan tahu ikut Tuhan itu untuk apa. Percaya sama Tuhan itu untuk apa ya. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji nama Tuhan saudara ya. Dikatakan Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara saudara. Tapi perkara yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Bukan segala perkara dan perkara yang aneh-aneh. Perkara yang berkenan di hadapan Tuhan. Perkara yang Tuhan tetapkan. Perkara yang Tuhan kehendaki. Saudara, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekarang kalau ditanya, jadi bagaimana untuk orang-orang yang tidak mengasihi Allah? Apakah Allah mengasihi? Ya, Allah tetap mengasihi. Allah tidak bisa membuang manusia. Allah tidak akan membuang manusia selama manusia itu masih hidup di bumi ini. Maksudnya apa? Ada kesempatan selalu Tuhan berikan ya. Tetapi ada satu perbedaan dikatakan untuk mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, untuk orang yang mengasihi Allah, Allah bisa lakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk orang itu. Jika saudara mengasihi Allah, Allah akan melakukan sesuatu yang membahagiakan saudara, melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Dan di sini Rasul Paulus katakan ya, bahwa Allah itu memanggil kita sesuai dengan rencana Allah. Berarti ada perbedaan antara orang mengasihi dengan tidak mengasihi Allah. Ada jelas. Memang semua dikasihi Allah. Allah mengasihi semuanya. Tetapi ada perbedaan ya. Dikatakan untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi yang tidak mengasihi dikasihi. Bagaimana cara Allah mengasihi orang yang tidak mengasihi Allah? Katakan antara orang benar dengan orang fasik. Cara Allah begini. Coba sekarang kita menikmati matahari. Tapi ada orang yang tidak mengasihi Allah. Mereka menikmati kan tidak? Menikmati. Waktu kita menikmati hujan, orang fasik juga ada di antara kita. Menikmati nggak? Menikmati. Semua menikmati. Tapi ada kekhususan untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Allah akan melakukan satu kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi jika saudara benar mengasihi Allah, tidak sia-sia. Ada perhatian Allah khusus, yaitu saudara adalah orang yang dipanggil, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya? Dengar baik ya. Rencana Allah itu membawa kita kepada suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan pengharapan untuk menerima suatu bagian yang terdapat, yang tidak akan binasa, yang tidak akan cemar, dan yang tersimpan baik di sorga. Itu yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Itulah rencana Allah untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Ada rencana Allah yang begitu indah. Kita diberikan kehidupan yang mempunyai pengharapan, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga untukmu dan untukku. Ini Allah yang mengerjakan.
di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi ada perbedaan antara orang yang mengasihi Allah dengan yang tidak. Di mana perbedaannya terletaknya? Coba kita buka dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kenapa ada perbedaan antara orang yang mengasihi Allah dengan yang tidak mengasihi Allah? Karena memang jelas orang yang mengasihi Allah itu mau melakukan perintah-perintah Allah. Tapi orang yang tidak mengasihi Allah, perintah Allah itu satu kebodohan bagi dia. Dan tidak masuk akal. Gak masuk akal perintah Tuhan, gak masuk akal firman Tuhan untuk orang yang gak mengasihi Tuhan. Dan dia hanya mengasihi dirinya sendiri, maka dia mengikuti kemauannya sendiri. Saudara, kalau orang berpacaran, dia sedang bercinta, pasti dia karena dia mengasihi pasangannya, dia akan melakukan kehendak pasangannya, ya, apapun yang dikatakan. Begitu juga ketika kita sedang berpaut kepada Allah, kita mengasihi Allah, kita mencintai Allah, kita melakukan perintah-perintah Allah. Kita tidak melakukan apa yang Allah tidak perintahkan. Ini saudara. Jadi ada perbedaan. Kalau saudara nggak senang saya bilang, ayo datang satu gereja. Saudara pasti nggak suka, nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Nggak suka. Tapi kalau saudara suka, meskipun saya nggak suruh ya, ayo satu gereja, saudara akan datang. Tapi ketahuilah, gereja ini, gedung ini bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sama saja kita mengasihi Tuhan. Dan Allah turut bekerja di dalam segalanya ketika saudara mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Dan saudara tidak sendiri. Jadi jelas ada orang yang benar-benar spesial di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara kita dikasihi Allah, saudara bukan kasih begitu saja. Ayat yang ke-29 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Saudara, ketika kita dipilih Allah, kita telah ditentukannya dari semula. Dari semula itu sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan kita sudah dipilih dan ditentukan. Untuk apa? Untuk menerima satu panggilan yang begitu baik dari Tuhan. Panggilan hidup kita. Karena ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Supaya kita serupa dengan Yesus. Supaya Yesus menjadi yang sulung dari antara saudara-saudaranya. Siapa saudaranya Yesus? Ya kita ini termasuk saudara Yesus, tapi dia yang sulung. Makanya kita ditetapkan, kita dipilih dan ditetapkan dari semula untuk menjadi sama dengan Yesus. Karena Yesus jadi yang sulung dari antara saudara-saudaranya. Ini yang kita banyak gak mengerti sesungguhnya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah, tidak cukup saudara kita hanya sebagai orang Kristen. Gak cukup saudara. Kekristenanmu gak menjamin engkau masuk surga. Enggak. Agamamu gak menjamin engkau masuk surga. Oleh sebab itu jangan bangga kalau udah Kristen. Jangan bangga kalau sudah ibadah. Yang mengasihi Allah bukan orang Kristen, tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Ini saudara. Bukan kita pintar berspekulasi tentang firman Tuhan. Ini begini, nggak masuk surga saya katakan ya. Orang yang pintar cuma ayat terus dipakai untuk nentang-nentang orang, nggak masuk surga. Sama saja itu orang Farisi dan ahli Taurat ya. Ahli Farisi dan orang Taurat ya nggak masuk surga saudara, cuma tahu firman Tuhan, membacanya, tapi nggak jadi pelaku, ditolak ya. Yang Tuhan kehendaki menjadi pelaku. Kita baca ayat selanjutnya ya. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Ketika Allah menentukan kita, Allah memanggil kita dengan nama kita. Dipanggil untuk apa saudara? Saudara, kalau Allah memanggil kita untuk apa? Berarti Allah mempercayai kita. Dan ketika Allah memanggil kita untuk menjadi orang kepercayaannya, kita tidak melakukan hal-hal yang hina, kita tidak akan melakukan hal-hal yang kecil.
kita tidak akan melakukan hal-hal yang sembarangan, tapi kita punya tanggung jawab. Kita dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, gak jamin saudara kekristenan. Gak jamin biar kita sekolah teologi setinggi apapun, gak jamin saudara. Yang menjamin ketika kita mengasihi Allah dan melakukan kehendak Allah, ini saudara yang menjadi kepastian dalam hidup ini. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Saudara, ketika Yesus, ketika Bapa di surga memanggil kita, tidak dipanggil begitu saja saudara, tapi ada satu perbuatan yang ajaib. Kita dibenarkan. Kita tidak cari pembenaran, tapi kita dibenarkan. Jangan pernah mencari pembenaran diri. Jangan pernah membenarkan diri sendiri, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus, oleh firman Allah. Ketika kita melakukan kebenaran, maka kita dibenarkan. Kita dipanggil untuk dibenarkan, untuk diselamatkan. Jadi ketika kita dipanggil Allah, Allah punya rencana yang begitu indah, dan Allah mulai mau men-setting kehidupan kita, mendandani, semua disetting, mulai diperbaiki. Dari orang berdosa, dihapuskan dosanya, dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, jadi orang yang tidak benar jadi orang yang benar, karena Allah yang membenarkan. Bukan kita membenarkan kita saudara. Kalau saudara katakan, saya tahu firman Tuhan ayat ini, saya katakan Lucifer, Ratu Iblis lebih tahu semua ayat-ayat ini. Jangan pernah menggunakan ayat-ayat untuk menentang orang. Lakukan ayat itu. Amin saudara. Lakukan ayat itu. Bukan untuk menentang, berspekulasi bahwa aku tahu ayat ini begini. Aku tahu. Kenapa Lucifer dibuang dari sorga? Saking tahunya firman Tuhan, tapi tidak bisa melakukan. Jadi orang yang tahu firman tapi nggak melakukan, tangkap sendiri. Siapa dia? Ya, tangkap sendiri. Saya nggak katakan, tapi sesuaikan. Orang yang nggak melakukan firman Tuhan, siapa dia? Itu. Ya, jadi kita mengerti saudara, kekristenan kita tidak menjamin. Karena Allah turut bekerja sama bagi orang-orang yang mengasihi Allah, bukan orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Sebab itu saudara, kita tidak ibadah karena kita Kristen. Kita tidak ibadah karena tradisi. Tidak saudara. Kita beribadah karena kita mengenal kehendak Allah. Karena kita orang yang sudah dipanggil dan ditetapkan Allah dan dibenarkan Allah. Lebih daripada dibenarkan, diapakan lagi dikatakan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Coba saudara, luar biasa Allah kita. Ketika kita dibenarkan, dimuliakan lagi saudara. Oleh sebab itu saya katakan, kita yang dipanggil Tuhan dan ditetapkan akan melakukan hal-hal yang mulia. Jangan lakukan yang tidak mulia, karena kita akan dimuliakan Allah. Lakukan yang mulia juga, supaya kau dipermuliakan Allah juga. Jadi bukan kita yang membuat kita mulia saudara. Pernah saya khotbah bahwa kehormatan datangnya dari Tuhan. Ya, kehormatan itu datangnya dari Tuhan. Jangan kita membuat diri kita sok dihormati. Jangan gila hormat itu. Saya seorang hamba Tuhan, saya kalau berjalan, saya biasa saja, tidak seperti hamba Tuhan, biasa saja. Tetapi saya berjalan membawa firman Tuhan. Orang nggak nyangka. Dulu waktu saya tinggal di Pol 5, dari kompleks itu, karena saya selalu keluar dan keluar. Itu saya tinggal dengan adik saya. Ibu guru, kakaknya kemana? Itu pendeta. Dia kan, loh, pendeta? Kok kita nggak tahu kalau kakaknya pendeta? Iya, kakak saya memang penampilannya begitu. Nggak sok rohani, saudara ya. Nggak sok rohani. Nanti jadinya rohana kalau sok rohani. Tapi biasa aja kali, ya, biasa aja. Dan saya berjalan saja, berjalan. Tapi ketika di lingkungan itu ada sesuatu yang terjadi, ya saya datang, saya turun, saya doain. Orang dirasuk setan, ya saya doain. Ya, di situ saudara, sesuatu yang mulia akan nyata. Jadi nggak perlu kita yang membuat diri kita mau sok-sok mulia. Ya, semuanya kehormatan datangnya dari Tuhan. Kalau kita melakukan yang tidak mulia, nggak mungkin kita jadi orang terhormat. Tapi kalau kita melakukan yang benar, Allah turut bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja karena kita dipilih untuk melakukan yang benar,
bukan melakukan yang cemar dikatakan. Dan kita akan mendapat sesuatu yang benar, yang tidak cemar, yang tidak akan punah tapi kekal, yaitu tersimpan di sorga untukmu dan untukku. Ini saudara, karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara yang Tuhan kehendaki. Saudara kasih dalam Tuhan ya. Orang yang mengasihi Allah dengan tidak tadi ada perbedaannya. Dan makanya setiap firman Tuhan yang untuk orang yang gak mengasihi Allah itu saudara, itu kayak satu kebodohan bagi dia. Gak enak, dikatakan begitu ya. Nah, saudara, apa rencana Allah? Itu rencana Allah memberikan kehidupan bagi kita yang penuh dengan harapan ya. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah saudara. Dan kebaikan Allah itu dengan kebaikan manusia itu beda saudara. Baik menurut Allah dengan baik menurut manusia itu beda. Bedanya apa? Kebaikan Allah itu saudara ya, mendidik kita saudara ya. Allah tidak seperti kita pikirkan kebaikannya ya. Kebaikan Allah itu mengubah kita dan membawa kita kepada apa? Kebenaran yang kekal dan tidak menuntut saudara, tapi dia mendidik kita, membawa kita kepada kebenaran dan kepada kekekalan. Tapi kalau kebaikan manusia itu hanya sebatas daging dan ada saat-saatnya dan banyak tuntutannya. Banyak tuntutan. Kalau manusia kan gini, aku kan sudah baik sama kamu, kamu juga harus lakukan itu pada saya. Sepertinya aku kan sudah bikin kamu begini, aku udah kasih kamu, aku mintalah itu. Seperti ada imbalan ya. Beda baiknya Allah dengan baiknya manusia. Baiknya Allah itu tidak bersyarat. Itulah dia punya kasih agape, tidak menuntut balas. Tapi kalau manusia banyak menuntut balas ya. Sehingga manusia itu apa? Seringkali mengatakan orang yang memberi itu orang yang baik. Belum tentu. Lupakah kalau Allah itu selalu memberi napas ini, kesehatan, kekuatan. Ini loh, ini kebaikan. Makanya jangan pernah tinggalkan Allah, jangan abaikan Allah. Libatkan Allah dalam segala perkara, dalam segala aktivitas. Libatkan Allah karena Allah mau bekerja sama ketika kita melakukan yang benar. Jangan gini, Allah kan turut bekerja dalam segala perkara. Kalau sekarang dikatakan jangan berkumpul, jangan menjenguk orang yang ada virus corona, terus kita datang, kita peluk-peluk orang virus corona. Kan Allah turut bekerja. Kalau kita salah mengerti firman Allah pun itu tidak akan terjadi, ya, nggak akan terjadi. Ketika Allah katakan kuduslah kamu sebab aku kudus, terus kita nggak kudus, Allah kan turut bekerja dalam segala perkara untuk yang benar, bukan untuk yang nggak kudus, untuk yang benar, bukan untuk yang cemar. Amin, saudara. Jadi Allah bekerja sama itu untuk yang benar, bukan untuk yang cemar. Tangkap firman Allah, ya, tangkap firman Allah menjadi satu pegangan dan koreksi dalam kehidupan kita. Jadi ketika Allah itu memberikan kebaikannya, beda dengan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kalau saudara dalam penderitaan, Allah baik kan tidak? Baik, betul. Berani enggak? Sedangkan masih sedikit saja sudah mengeluh ya. Berani enggak kalau dalam keadaan penderitaan? Terus Tuhan terima kasih kau baik, aku menderita, contohnya aku masuk penjara, Tuhan terima kasih Tuhan. Mau nggak bilang gitu? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Cuman Paulus yang bisa dikatakan begitu. Karena Paulus katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dalam masa kebangkitannya dan penderitaannya juga. Ini saudara, ya. Jadi biar Paulus masuk penjara, dia menulis surat kepada jemaat untuk menguatkan jemaat. Dia bilang kalaupun dia di penjara, asalkan tetap Injil berkembang, dia nggak peduli walaupun di penjara, dia tetap kuat dengan Allah. Makanya saya tanya, kalau masuk penjara masih bisa bilang Tuhan baik? Enggak ya, enggak. Sedangkan kalau anak sakit mulai, Tuhan tolonglah Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah ibadah, anakku sakit ya Tuhan. Dengar baik, Ayub dalam segala penderitaannya dia nggak berbuat dosa. Ya, dia nggak berbuat dosa. Kenapa Ayub sampai dididik Allah sedemikian rupa? Anaknya mati, hartanya habis, tubuhnya penuh dengan borok, tapi Ayub hidupnya sangat kudus. Apa maksud Allah? Supaya Ayub bisa mengerti
dari apa kata orang, apa kata pendeta. Enggak. Pengalamanmu dengan Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan, karena Tuhan akan bekerja di dalam pengalaman hidup kita, bekerja sama dengan kita. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Jangan pakai kehidupan orang lain untuk engkau menyatakan Allah. Oh, Tuhan bilang begini, alami, baru engkau mengerti siapa Allah yang sebenarnya. Ini loh. Coba kita buka Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat mulai demikian firman Tuhan. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Tuhan mau menanyai Ayub sekarang. Dan Tuhan bertanya kepada Ayub. Tapi Ayub menjawab begini. Ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, dulu Ayub dalam penderitaannya dia tidak tahu, sampai-sampai pun dia tidak mampu ya. Tetapi dalam penderitaannya Ayub tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa. Dia menjaga bibirnya, menjaga perkataannya. Nah di sini Ayub sudah begitu ditanya Allah. Aku akan bertanya kepadamu Ayub. Maka Ayub menyesal dalam perkataannya. Mungkin dia banyak perkataan juga, penderitaan yang dia tidak buat. Akhirnya dia katakan apa? Hanya dari kata orang lah Tuhan aku tahu tentang engkau. Tapi sekarang Tuhan, mataku, dikatakan ya, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang Ayub akui bahwa dia punya pengalaman dengan Tuhan. Untuk apa Tuhan harus mendidik kita dalam penderitaan? Supaya kita mengalami Tuhan, saudara. Tuhan izinkan yang pahit terjadi dalam hidup kita untuk kita masuk dalam yang manis ya. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang manis dari Tuhan. Tuhan menyatakan sesuatu yang baik, yang manis, saudara. Tapi melewati apa, saudara? Satu hal yang pahit. Tuhan izinkan sesuatu yang pahit terjadi untuk mendapatkan sesuatu yang manis. Ini saudara, jadi nggak langsung dapat begitu saja ya, nggak langsung dapat begitu saja. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mencabut perkataannya. Mungkin dia sempat mengeluh karena tidak mampu. Dan di sini dia tahu, setelah dia mengalami Tuhan, dia tahu sehingga dia dipulihkan. Saya katakan saudara, kesulitan, kepahitan, kesedihan dalam hidup ini, itu Tuhan pakai hanya sebagai pintu gerbang. Ya, sebagai pintu gerbang. Yang mana kita akan sampai kepada sesuatu yang Tuhan janjikan, tidak bisa sampai kalau tidak melewati pintu gerbang ini. Maksudnya apa? Kalau kesulitan ini, kepahitan ini, kesedihan ini, karena pada pintu gerbang inilah Allah turut bekerja. Turut bekerja di dalam kepahitan itu, dalam kesulitan itu. Jadi kalau kita mau langsung lompat ke tempat yang enak, gak bisa saudara. Harus melalui pintu gerbang ini tadi. Pintu gerbangnya apa? Kesulitan ini, kepahitan ini, ketidakenakan ini. Saya tadi waktu kita mau masuk itu ya, ketika aku berbeban, Tuhan siapa yang berbeban berat di sini Tuhan? Aku nggak tahu. Tuhan katakan berbeban berat, tapi saya nggak tahu ya. Saudara yang tahu kehidupan saudara, saudara yang tahu beban saudara. Bawa, ajak Yesus bekerja sama di dalam beban-beban. Itu hanya pintu gerbang Tuhan buat. Dan engkau harus lewati pintu gerbang itu supaya engkau sampai kepada yang Tuhan sudah siapkan. Itu saudara, jadi kita dipanggil itu, dipilih, ditetapkan itu. Kita mau dibenarkan saudara. Kita dibenarkan dan kita dimuliakan. Dan kita akan dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang mulia yang dari Tuhan. Jadi saudara, apapun yang menjadi kesulitanmu, menjadi mungkin terpuruk engkau saat ini, hal-hal yang terasa buruk dalam hidupmu hari ini, itu akan berguna di suatu saat nanti.
Disitulah engkau bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ini saudara, jadi jangan benar ya. Jadi Ayub di sini benar-benar saudara ya, mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan. Hanya dari apa kata orang Tuhan aku tahu, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ketika kita bertemu dengan Tuhan melalui pengalaman hidup kita, melalui persoalan hidup kita, saudara, di situ kita sadar ternyata Tuhan ada di dalam segala persoalan kita. Tuhan yang mengerjakan semua. Saudara, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan tidak menyusahkan manusia, tapi Tuhan hanya mengizinkan itu terjadi. Kalau kata izinkan berarti Tuhan menyertai, Tuhan ada, ya, ada Tuhan. Kalau diizinkan berarti Tuhan ada di dalamnya. Kalau Tuhan gak izinkan berarti Tuhan tidak ada di dalamnya. Jadi segala perkara yang terjadi itu Tuhan izinkan, bukan untuk membuat manusia susah. Tahukah kita ketika hal itu terjadi, untuk melibatkan Tuhan di dalamnya, untuk bekerja sama dengan Tuhan. Ini makanya Tuhan izinkan supaya ada kerjasama Tuhan dengan kita untuk menyelesaikan semuanya. Meskipun harus melewati kesulitan demi kesulitan, tapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, ya, ketika Tuhan mempercayakan kita saudara, lakukan meskipun itu sulit saudara. Jangan pernah mundur di dalam kesulitanmu, karena pilihan Tuhan itu jatuh atasmu untuk kau bertanggung jawab melakukan perkara yang Tuhan percayakan kepadamu. Lakukan saudara, lakukan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan tetap bela saudara, karena firman-Nya di ayat yang ke-33 demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Dikatakan siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Mungkin saudara lihat, oh itu pendeta orang berdosa. Kok bisa jadi penyampul lidah Tuhan sekarang? Kok bisa jadi hamba Tuhan? Kalau Tuhan yang membenarkan saya, tidak ada orang yang melarang, tidak ada orang yang menggugat. Asal ketika kita tahu, ketika kita dibenarkan, jangan lagi berbuat dosa. Ini juga pesan ya Tuhan Yesus waktu dia bertemu dengan perempuan sundal, dikatakan apa? Jangan lagi berbuat dosa, pergilah. Maksudnya apa? Tinggalkan yang lama, hiduplah dalam pembaharuan Tuhan. Hidup dalam pembaharuan Tuhan. Ketika kita hidup dalam pembaharuan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Ini saudara. Jadi kita meninggalkan semuanya apa yang Tuhan tidak kehendaki saudara. Oleh sebab saudara, jangan pernah saudara hanya ingin minta kebaikan Tuhan, minta kebaikan Tuhan. Tuhan selalu baik, Tuhan tidak pernah jahat saudara. Dalam situasi apapun, dalam situasi pandemi ini pun Tuhan tetap baik saudara. Siapa bilang Tuhan tidak baik? Hanya Tuhan mengizinkan untuk mendidik manusia. Kemana kita mau lari? Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saudara. Orang boleh berusaha ini dan itu, larilah kepada Tuhan. Ini cara Tuhan mendidik kita manusia saudara. Sadar, supaya kita sadar saudara. Gak ada yang bisa kita sombongkan, gak ada yang kebal semuanya. Hanya kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan yang terjadi. Hari Kamis kami ke Maribu ya, saya pelayanan ke Maribu. Ada suster katakan begini, aduh teman-teman saya, teman sejawat saya, sudah kami 3 sekawan, yang lain sudah kena tapi saya tidak kena. Yang satu lagi dia di Yoari, dia katakan dia bagian gizi, ahli gizi. Dia menangis. Kenapa menangis? Teman-teman sejawat saya, mereka semua sudah kena, tapi saya tidak. Dia katakan, saya berdoa begini, Tuhan jangan sedikit pun berpaling daripadaku, lindungi aku. Dia katakan begitu. Dan dia sempatkan ibadah sebelum dia berangkat dinas. Kemarin ya, dia ibadah. Dan suster ini, saya katakan, ada jaminan dari Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada jaminan. Dan ada perbedaan antara orang yang mengasihi Allah dengan yang tidak mengasihi Allah. Jelas.
ada perbedaannya. Dan di dalam firman Tuhan juga katakan ada perbedaan antara orang beribadah dengan tidak beribadah. Jadi semua ada perbedaan, saudara. Kita duduk di sini belum tentu semua sama kualitas kerohanian kita. Ya, belum tentu semua sama. Makanya Tuhan percayakan pun tidak sama. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan pun tidak sama. Mungkin Tuhan percayakan saya begini, ada yang lebih lagi, dan ada yang lebih lagi. Ini saudara, jadi saudara, menurut seberapa jauh kita mengasihi Allah, maka Allah akan mempercayakan itu kepadamu. Jadi saudara, ketika kita mengasihi Allah, jangan kita melakukan apa yang Allah tidak kehendaki. Sudah tentu orang yang mengasihi Allah pasti dia akan melakukan kehendak Allah. Ini saja ya. Orang yang mengasihi Allah dia akan melakukan kehendak Allah. Jadi keadaan kita di bumi ini hanyalah menjadi pertunjukan pekerjaan baik dari Tuhan di bumi ini ya. Dan percayalah Allah akan memimpin saudara ya melewati semuanya. Jadi apapun yang membuat sesuatu yang tidak nyaman saat ini dalam hidupmu, mungkin keterpurukan, ingat ini hanya saat ini. Untuk saat yang akan datang itu berarti, dan itu akan menjadi suatu yang berarti bagi engkau. Oleh sebab itu lewati semuanya dan libatkan Allah di dalamnya untuk Allah bekerja sama dengan engkau. Artinya apa? Saudara, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewatinya. Jika kita benar-benar mengasihi Allah, masuk di dalam rencana Allah, dan Allah akan bekerja sama memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara ketika saudara mau masuk di pintu gerbang yang Tuhan sudah buka untuk saudara masuk. Masuk saja. Di situ Allah ada, ya. Kepahitan terjadi untuk kita memperoleh yang manis dari Tuhan. Itu pintu gerbangnya pahit, tetapi di ujung pintu gerbang ada madu. Amin saudara. Pintu gerbangnya pahit mungkin, tapi di ujungnya ada madu. Artinya apa saudara? Semua ada masanya. Dan waktu yang Tuhan sudah tentukan, kita akan melihat hasil dari ketaatan kita. Hidup di dalam seluruh proses-proses yang Allah tentukan untuk kita lalui. Dan hari ini saudara, kita mendengar firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Pastikan saudara mengasihi Allah, maka Allah turut bekerja sama di dalam hidupmu. Pastikan engkau melakukan kehendak Allah, maka Allah akan menyatakan kehendaknya kepadamu lebih jauh lagi. Ya, Allah akan menyatakan, jangan kehendak kita yang kita lakukan atau kehendak kita yang kita perintahkan Allah lakukan, tapi terima kehendak Allah dalam hidupmu, maka engkau akan mendapat yang baik dan yang benar dan yang kekal dari Allah sendiri. Amin. Tuhan Yesus.